変身 Open the omnibus. Force of the god. Kamen Rider Halo Clickers, balik lagi dengan saya Raka di channel Click Showtime. Ya, balik lagi di channel ini pada sesi bahas-bahas teman-teman ya. Kemarin kan saya udah tidak upload 2 hari karena pada hari Minggunya itu saya renang teman-teman ya, butuh refreshing juga, dan hari Sabtunya itu ada tamu datang ke kosan saya. Jadi kalau bikin video atau record itu ya kurang nyaman teman-teman. Jadi mau nggak mau saya harus skip 2 hari untuk kemarin. Nah, pada sesi kali ini karena kemarin baru hangat-hangatnya debut dari Kamen Rider Solomon atau Master Logos yang berkhianat. Marilah kita bahas mengenai Kamen Rider Solomon ini pada sesi Kutu Kumpul Ngomongin Tokusatsu episode 53. Jadi sudah saya rangkum di sini teman-teman ya. Ada 7 hal penting di series Kamen Rider Saber episode 36 yang tidak boleh teman-teman lewatkan. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mereview singkat nih mengenai Kamen Rider Saber episode 36. Karena sebelumnya kan saya mereviewnya itu pada sesi live Kamen Rider Saber episode 36 review di hari itu juga atau di hari selanjutnya. Namun ini saya bahas dalam bentuk offline ya. Jadi untuk live selanjutnya nanti saya rencananya pengen ya free talk dan ngobrol-ngobrol, fokus terhadap pendapat dari teman-teman. Karena kemarin-kemarin kan pendapat dari saya ya. Nah, langsung saja untuk reviewnya itu, apakah bagus, apakah kurang, apakah penting, apakah tidak penting. Menurut saya ini episode yang sangat penting karena ini adalah puncak dari kemarin ya. Puncak setelah Master Logos itu mengumpulkan beberapa Seiken serta Wonderite Book serta Luna. Nah, ini juga termasuk puncak dari tegang-tegangnya teman-teman ya. Apalagi di sini kekuatan dari Kamen Rider Solomon benar-benar OP sih. Ya, walaupun demikian dari beberapa kekuatannya itu gimana ya saya nyebutnya ya. Kekuatannya itu tidak terlalu mengejutkan karena ada beberapa kekuatan Master Logos yang sudah dimiliki para Kamen Rider lain, seperti pedangnya bisa jadi besar, itu sudah dimiliki Kamen Rider Buster. Lalu kayak kekuatan api, ledakan gitu ya, mirip-mirip dengan Kamen Rider Saber serta lain sebagainya. Serta apa ya, kayak ada kegelapan membelah dimensi atau apa itu mirip-mirip dengan Kamen Rider Caliber juga. Jadi ya ciri khasnya itu apa ya, saya bingung juga. Oh, mungkin kekuatan Master Logos ketika Omniforce Wonderite Book itu dibuka diarahkan ke matahari, itu tiba-tiba langit menjadi malam. Nah, itu sepertinya belum ada dimiliki oleh Kamen Rider ataupun para kesatria sebelumnya. Nah, itu ciri khasnya sih. Kalau untuk pertarungannya sendiri sih epic parah. Jadi ini bisa dikatakan ya benar-benar solo versus all squad. Apalagi nanti kalau saya prediksi teman-teman ya, untuk Kamen Rider Falsion, Kamen Rider Caliber itu bakal gabung, dan tentunya Kamen Rider Kenzan juga bakal kembali sih prediksi saya untuk melawan Solomon. Karena di sini sudah ada satu villain yang bisa diserang secara bersama-sama. Ya, hampir-hampir mirip sama dengan Eren lah. Eren Yeager itu kan menjadi satu villain yang bisa diserang untuk bersama. Lanjut, kita akan membahas 7 hal penting di series Kamen Rider Saber episode 36. Di hal menarik yang pertama, dunia tetap akan hancur. Ya, walaupun setelah Touma itu menggagalkan rencana Master Logos, kemudian menyelamatkan Luna dan mengembalikan Seiken pada para kesatria, masa depan kehancuran tidak akan berubah. Setidaknya ya itu yang dilihat oleh Kento Uchiha saat ini pada episode 36. Tapi kalau kita pikir-pikir atau kita kembali pada episode sebelum-sebelumnya, banyak sekali perubahan yang sebelumnya tidak dilihat oleh Kento dengan pedang kegelapan. Itu ya ternyata berbeda.
apakah masa depan itu akan berubah? Menurut teman-teman gimana sih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut pendapat saya sendiri sih bakal berubah sih. Itu kan untuk saat ini gambaran akan tetap hancur, tapi kalau nanti berubah bisa aja, tergantung penulisnya. Lanjut di hal menarik yang kedua. Apa jadinya jika rencana Master Logos berhasil kemarin ya? Ya, seperti yang teman-teman tahu pada episode 35 minggu kemarin, rencana Master Logos untuk mendapatkan kekuatan sepenuhnya dari buku terlengkap gagal. Atau di sini saya katakan buku Ancient Book lah ya. Kenapa saya bilangnya itu mendapatkan kekuatan sepenuhnya itu gagal? Karena di sini Master Logos tetap mendapatkan kekuatan dari buku terlengkap atau Ancient Book. Ya, sebagian tapi karena ya teman-teman bisa tahu dia mendapatkan Omniforce Wonderite Book yang begitu dahsyatnya sehingga ada pedang yang keluar dari buku tersebut ya. Tapi apa jadinya jika berhasil? Nah, ini menjadi pertanyaan. Tentunya jika berhasil, Master Logos akan memiliki kekuatan super dahsyat. Udah super dahsyat. Dan dijelaskan juga pada episode 36 ini bahwa pedang suci yang baru juga akan terlahir, yang artinya Master Logos mengincar pedang tersebut teman-teman ya. Dan ngomong-ngomong pedang suci yang baru, karena kalau udah lengkap itu kan bisa ada pedang suci yang baru. Kalau kita teliti lagi pada episode awal-awal ke-36 Kamen Rider Saber itu kan ada sebuah percakapan teman-teman ya, dari Yuri ke Toma, bahwa Toma sebagai orang yang dipilih oleh sosok penghubung dunia nyata dan Wonderworld atau di sini adalah Luna akan mendapatkan kekuatan dari seisi Wonderworld. Nah, saya curiganya itu pedang suci yang baru tersebut yang diincar Master Logos adalah kekuatan seisi Wonderworld yang akan didapatkan Toma nantinya. Atau ya Final Form mungkin. Ya itu sih tebakan saya. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana sih? Apakah setuju dengan dugaan saya atau ada yang punya teori lain nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut di hal menarik yang ketiga. Master Logos sudah tidak ingin dipanggil dengan nama Master Logos. Ya, pada pertemuan Shindai bersaudara dengan Master Logos, Master Logos mengungkapkan pernyataan tersebut bahwa dia mengakui bahwa dia adalah dewa yang membuat dunia hancur dan dia mengungkapkan namanya adalah Izaku pada para penduduk bumi. Jadi ya udah bukan Master Logos teman-teman, karena dia udah menolak sebutan itu ketika Shindai Basudara atau Ryoga di sini memanggil dia. Wah, kacau sih, kacau. Udah benar-benar bukan Master Logos. Jadi nanti di episode review kita panggilnya Izaku saja ya, atau Kamen Rider Solomon. Lanjut di hal menarik yang keempat. Apalagi kalau bukan debut dari Kamen Rider Solomon, Kamen Rider yang sudah dimunculkan pada spoiler Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya itu di majalah sampul ya. Itu bener-bener wah, ada Kamen Rider baru apa nih? Mirip ini. Pokoknya banyak yang mengatakan itu adalah Kamen Rider Ripen dari ini ya. Banyak lah pokoknya, termasuk saya juga mengatakan Ripen karena sangat terlihat teman-teman Ripen ya. Tapi di sini segi positifnya saat dia muncul itu bener-bener rasa atau hawa kehancuran, hawa villain final bossnya itu dapat. Apalagi ya di sini dia benar-benar sudah nggak pakai cecunguk atau perantara, langsung saja di solo lah ya, solo lawan semuanya 1, 2, 3, 4 lawan 2 lawan 1 juga lawan. Wah, libas aja semuanya ya. Tetap ini Kamen Rider Solomon menang. Dan ya maklum sih karena ini tuh awal-awal debut. Bedanya tapi ada sih. Kalau di Kamen Rider Tategami Hyoju Senki Kamen Rider Blades itu kan lawannya satu atau beberapa, nggak terlalu banyak. Tapi kalau Kamen Rider Solomon kan bedanya OP, sama-sama OP di awal, tapi lawannya itu langsung banyak teman-teman. Jadi benar-benar wah, keroyokan lawan satu orang itu dapat. Apalagi pertarungannya juga keren saat lawan Kamen Rider Durandal itu
dia itu bisa bergerak saat Durandal menggunakan kekuatannya. Kekuatan apa itu? Kayak stop time, pause time gitu, nge-cheat. Kamen Rider Solomon bisa melihatnya, bahkan bisa gerak juga. Dan dia juga bisa memegang Reika Shindai saat berubah menjadi Kamen Rider Sabela dan menggunakan kekuatannya menjadi asap. Itu bisa dipegang. Kayak apa ya? Kayak Kamen Rider Solomon itu punya haki untuk memegang pemakan buah iblis bertipe Logia. Karena kan Reika Shindai itu seperti pemakan buah iblis tipe Logia di One Piece itu, yang tubuhnya itu kalau ditembak kan bisa tembus karena itu kan asap ya. Nah ini Kamen Rider Solomon bisa megang loh, kayak punya haki gitulah katakan. OP, para OP sih itu. Salah satu momen yang saya keren banget ya. Jadi kekecewaan karena Ripen itu rada reda lah. Kalau teman-teman sendiri gimana sih untuk pertarungannya? Apakah seru, apakah biasa aja? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut teman-teman ya, di hal menarik kelima, akan terjadi sebuah battle royale di dunia ya. Kacau ini ya, kalau saya ngomongin battle royale langsung keinget sama Kamen Rider Yuki. Itu kan rider pada battle royale. Nah di sini akan terjadi juga battle royale, dan asal usulnya dari siapa sih? Tentu saja asal usulnya siapa lagi kalau bukan dari Izaku atau Master Logos ya sebelumnya ya namanya. Jadi setelah Izaku itu muncul menjadi Kamen Rider Solomon dan dia juga sudah membabat habis para Kamen Rider atau kesatria, dia pun mengeluarkan kekuatannya dengan mengirimkan beberapa buku di berbagai penjuru dunia, dan buku-buku tersebut digunakan untuk perantara sebagai pengirim pesan dari Izaku. Pesan tersebut menjelaskan bahwa dialah yang akan menjadi penguasa dunia dan dewa yang membuat dunia hancur. Nah, tapi liciknya di sini Izaku memberi sebuah pengecualian untuk penduduk bumi atau ya warga-warga di dunia itu ya, bahwa jika ingin hidup atau bertahan hidup maka saling bertarunglah, dan yang menang maka akan hidup. Hal tersebutlah yang akan memicu battle royale besar-besaran di dunia, yang artinya bisa dikatakan membawa dunia menuju kehancuran. Wah, kacau. Ini emang benar-benar ya. Jadi di gambaran dunia hancur itu kan ada Master Logos. Ya benar kalau misalnya Master Logos yang menjadi penyebab dunia hancur ya. Lanjut teman-teman ya, di hal menarik yang keenam, Butch ternyata masih hidup. Ya, setelah sebelumnya pada episode 35 Butch menghilang setelah dikalahkan Touma ya, ternyata pada episode kali ini ditunjukkan kembali eksistensi dari Butch. Walaupun cuma sebentar, karena itu kan diceritakan setelah Izaku mengumumkan bahwa battle royale akan terjadi ya. Nah kebetulan saya masih belum nonton saat kemunculan Butch di seri-series Kamen Rider Saber. Itu saya kan nonton di episode 35 doang. Tapi setelah saya browsing di Instagram dan beberapa komentar yang menjelaskan keadaan Butch saat ini, nah berikut adalah penjelasannya teman-teman. Alasan Butch masih hidup karena dia sudah bukan manusia lagi. Jadi hal itu sejak dia berubah menjadi Falsion, seorang kesatria abadi ya 11-12, mirip dengan keadaannya Yuri ya, atau kesatria cahaya yang sudah bukan manusia. Ya pada episode kemarin kan pedang atau Seiken Kinobuki sudah disegel. Hal itu pun juga terjadi pada Butch yang ikut tersegel bersama dengan Mumeiken Kyomu. Tapi setelah Touma membebaskan semua Seiken dan Wonder Right Book, bam, seperti yang teman-teman tahu di episode 35, karena hal itu membuat rencana Master Logos gagal. Nah, tapi positifnya itu semua Seiken dan Wonder Right Book juga ikut bebas, yang membuat Yuri pun ikut kembali karena Kinobuki sudah bebas. Begitupun sama dengan keadaan Butch yang ikut bebas kembali setelah Mumeiken Kyomu kembali. Jadi poinnya itu ya di Seikennya teman-teman. Alasan Butch masih hidup. Lanjut di hal menarik yang ketujuh atau yang terakhir, kemantapan Shindai bersaudara untuk melawan Izaku atau Master Logos sebutannya waktu itu ya. Setelah Izaku mengumumkan bahwa dunia akan dikuasai dan menolak untuk dipanggil Master Logos seperti yang tadi saya jelaskan, membuat Ryoga Shindai mantap untuk melawannya.
tentunya di sini Reika Shindai juga mengikuti sang kakak. Karena seperti yang saya jelaskan di spin-off Sword of Logos Saga, jadi selama ini tuh kesetiaan dari Reika kepada Master Logos ya karena diperintah oleh Ryoga Shindai. Aduh, ini banyak yang bilang bahwa Reika Shindai suka sama Ryoga. Bener gak sih? Teman-teman setuju gak? Kalau saya sih setuju. Karena bau-baunya brokon gitu ya. Aduh, sayang banget. Coba sama Toma aja kek, atau sama yang lain lah. Jangan sama kakaknya sendiri. Balik lagi ke Ryoganya teman-teman ya. Jadi apabila Ryoga melawan Master Logos atau siapa gitu, kemungkinan besar Reika juga akan mengikutinya. Wah, emang mantap sih Reika Shindai, setia. Dan usut punya usut, kesetiaan Ryoga Shindai itu ternyata adalah sebuah tugas turun-temurun dari keluarga Shindai. Karena keluarga Shindai itu kan ditugaskan untuk melindungi Master. Tapi setelah Ryoga sadar bahwa Master sudah tidak bisa dipercaya lagi, apalagi ditambah Master sudah tidak ingin dipanggil sebagai Master Logos, maka sudah jelaslah bahwa Ryoga akan melawannya bersama Reika. Nah, jadi memang sudah mantap Shindai bersaudara melawan Izaku. Apalagi ditambah Toma dan Kamen Rider Blitz juga ikut membantu. Harus ini lawan. Ayo dikeroyok. Dikeroyok ya si Izaku ini. Jadi itulah hal-hal menarik, 7 hal menarik penting juga di series Kamen Rider episode 36. Menurut teman-teman sendiri gimana sih reviewnya? Saya tekankan lagi ya, kalau teman-teman ingin menambahkan teori-teorinya silahkan tulis saja di kolom komentar. Atau jika ada kesalahan dari perkataan-perkataan saya, silahkan koreksi saja di kolom komentar. Dan kali ini saatnya memberikan skor. Skor keseluruhan dari Kamen Rider Saber episode 36 ini bagi saya adalah 9/10. Ya, itu bagus, keren, dan penting. Walaupun ada beberapa yang tidak saya suka karena mirip dengan kekuatan sebelumnya. Apalagi di sini ada adegan yang cukup lucu, ada humornya juga teman-teman ya. Saat itu pedang-pedangnya itu udah pada kembali, pedangnya Buster, pedangnya Kamen Rider Slash itu kembali. Wah, itu bagus ya, aura kebahagiaannya itu terasa ya. Sekian dari saya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Raka pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dari Click Showtime. Rencananya nih saya pengen live juga, tapi free talk atau reaction dari Kamen Rider Guy mungkin nanti malam bisa. Ya gitu ya. Ciao. Adios. れるために傷つけ合うんですよ。そうが俺と勝負しろ。崩壊を防ぐ代償は自らの命。絶対にケントは死なせない。